Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak hal yang kita lakukan dalam hidup kita dan seringkali kita tidak memahami alasannya. Salah satu hal tersebut adalah mengapa kita memandikan jenazah. Kita semua tahu bahwasanya ketika putra Nabi Adam alaihissalam membunuh saudaranya, Allah SWT mengutus burung gagak untuk mengajari cara mengubur jasad, yaitu dengan menguburkannya dalam tanah. Namun tidak disebutkan tentang memandikan atau mengkafaninya. Silahkan simak video ini sampai selesai untuk mengetahui jawabannya. Memandikan jenazah merupakan kewajiban yang cukup penting. Sebagai bukti, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ketika seseorang dalam keadaan ihram dan datang ajalnya, orang tersebut harus dimandikan dengan air dan daun bidara, tidak boleh diberikan wewangian, dan wajah serta kepalanya tidak boleh ditutup. Mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan melantunkan talbiyah. Dari Abu Rafi', Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memandikan jenazah seorang muslim dan menyembunyikan aibnya, Allah SWT akan mengampuni dosa-dosanya sebanyak 40 kali. Barang siapa yang menggali kuburan untuknya, ia akan mendapatkan pahala seperti pahala memberi tempat tinggal. Dan barang siapa yang mengkafani jenazah tersebut, Allah SWT akan mengenakan baginya pakaian surga pada hari kiamat. Perlu diketahui bahwasanya pahala yang disebutkan dalam hadis ini bersyarat dengan menjaga rahasia dan menutupi aib jenazah. Oleh karena itu, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat mengekspos aib jenazah. Namun, bagaimana cara kita memandikannya? Dari Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW datang kepada kami ketika putrinya wafat, dan beliau bersabda, mandikanlah jenazahnya sebanyak 3 kali atau 5 kali, atau lebih jika diperlukan, dengan air dan daun bidara. Pada akhirnya, tambahkan sedikit kapur. Setelah selesai, beritahu aku. Ketika kami selesai, kami memberitahu Rasulullah SAW dan kemudian beliau memberikan haknya. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasanya mereka mulai mencuci bagian yang biasa dicuci saat berwudu. Para ulama sepakat bahwa memandikan jenazah atau menggantinya dengan tayamum jika terdapat uzur merupakan hal yang menjadi wajib kifayah. Jika ada sebagian orang yang melakukannya, maka kewajiban tersebut gugur dari yang lain. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang mengisahkan tentang seorang laki-laki yang berdiri di Arafah ketika unta tunggangannya jatuh dan kemudian mengakibatkan kematiannya. Rasulullah SAW bersabda, mandikanlah jenazahnya dengan air dan daun bidara, serta janganlah kalian memberi wewangian padanya. Hadis ini disepakati kesahihannya. Ada beberapa syarat dalam memandikan jenazah. Sebagian berhubungan dengan apa yang digunakan untuk memandikan jenazah, dan sebagian lainnya berhubungan dengan cara memandikannya. Pertama, apa yang digunakan untuk memandikan jenazah? Para ulama bersepakat tentang kewajiban memandikan jenazah dengan air jika memungkinkan untuk menggunakannya. Ada beberapa syarat terkait air yang digunakan untuk memandikan jenazah, yaitu yang pertama, air harus suci, seperti yang digunakan dalam berwudu serta bersuci yang lain, karena air suci adalah air yang menghilangkan hadas. Yang kedua, air harus halal, sehingga tidak sah untuk memandikan jenazah dengan air yang diperoleh secara paksa atau air curian. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak sesuai dengan perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Adapun syarat-syarat yang harus ada pada orang yang memandikan jenazah adalah, yang pertama, harus muslim, karena memandikan jenazah merupakan ibadah yang memerlukan niat, dan niat dari seorang yang kafir tidaklah sah. Yang kedua, harus berakal, karena orang gila tidak memiliki kapasitas sehingga niatnya juga tidak sah. Dan yang ketiga, harus sudah mumayyiz. Tidak disyaratkan bagi orang yang memandikan jenazah harus sudah dewasa, tetapi harus sudah mumayyiz, yaitu bisa membedakan yang sah dan tidak sah. Disarankan pula agar orang yang memandikan jenazah adalah orang yang dipercaya dan amanah, serta mengetahui hukum-hukum pembersihan jenazah agar tidak melakukan kesalahan. Sebagian ulama menjelaskan tentang alasan mengapa jenazah harus dimandikan ketika telah meninggal. Pendapat tersebut menyebutkan bahwasanya memandikan jenazah merupakan perintah ibadah yang hikmahnya tidak diketahui. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya hikmahnya adalah untuk menghormati jenazah dengan membersihkannya. Imam Malik, Ashab, dan Ishaq bin Rahuyah menyebutkan bahwasanya memandikan jenazah merupakan ibadah yang diperintahkan tanpa alasan, atau hikmahnya tidak diketahui. Sementara Ibnu Sya'ban berpendapat bahwasanya hikmahnya adalah untuk membersihkan jenazah.
Adapun mengkafani jenazah, hikmahnya adalah untuk menutupi aurat jenazah. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menyatakan bahwasanya mengkafani jenazah merupakan kewajiban karena Rasulullah SAW memerintahkan hal yang demikian, dan karena menutup auratnya merupakan kewajiban saat ia hidup, begitu pula setelah ia meninggal. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.